Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bersemangat untuk mencari ilmu pengetahuan pada hari ini. Hari ini kita mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana mendata ciri kebahasaan dalam teks biografi. Untuk itu, para siswa-siswi dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa mampu mendata ciri kebahasaan dalam teks biografi. Teks biografi, ya, namanya juga teks, maka mempunyai kebahasaan tertentu, kata-kata tertentu yang digunakan dalam teks biografi. Untuk itu, maka tugas kalian nanti, kalian harus bisa mendata ciri kebahasaan apa saja dalam teks biografi. Nanti ciri kebahasaannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya yang harus kalian analisis dalam sebuah teks biografi. Nah, agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, para siswa-siswi dimanapun kalian berada, alangkah baiknya kalian mempersiapkan buku catatan kalian agar bisa mencatat poin-poin penting sehingga kalian bisa memahami dan mengerti dan bisa membaca atau mengingat kembali materi pelajaran pada hari ini. Oke, ciri bahasa yang digunakan dalam teks biografi biasanya mengandung partisipan dan peristiwa di suatu tempat. Maksudnya manusia yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, itu teks biografi itu harus mengandung partisipan atau peristiwa di suatu tempat. Nah, contohnya adalah persiapan dalam teks biografi tersebut dalam misalkan Nelson Mandela. Kita ambil ya contoh biografinya dalam penjelasan materi hari ini adalah Nelson Mandela. Nah, Nelson Mandela ini merupakan presiden Afrika ya. Maka Nelson Mandela merupakan partisipan ya di suatu tempat atau peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya ciri kebahasaan selanjutnya menggunakan pronomina atau dikenal dengan kata ganti. Pronomina itu adalah kata ganti ya. Misalnya ia, nya, mereka, kita, dan kami pada teks yang telah Anda baca terdapat beberapa pronomina antara lain dia dan nya. Contohnya dalam teks biografi Nelson Mandela, Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di Umtata, Afrika Selatan. Dia anak dari seorang kepala suku. Mana yang menggunakan kata ganti atau pronomina yaitu menggunakan kata dia ya pada kalimat teks biografi tersebut ya. Dia itu siapa? Yaitu Rolihlahla Mandela atau Nelson Mandela ya. Kemudian ciri kebahasaan selanjutnya, teks cerita ulang biografi terdapat kata pengacuan. Pengacuan merupakan alat kohesi yang baik karena dapat menghindari pengulangan kata yang sama terus-menerus ya. Oke, jadi pengacuan itu merupakan untuk menghindari kata-kata diulang tersebut ya. Misalkan kata Nelson Mandela, nah Nelson Mandela diganti dengan kata pengacuan, misalkan dengan katanya atau dengan kata dia juga bisa. Contohnya adalah keterlibatan inilah yang kemudian menentukan jalan panjang yang harus dia tempuh dalam memperjuangkan persamaan hak bagi mayoritas orang kulit hitam di Afrika Selatan, ya. Nah, sama pengacuannya dia itu ke siapa? Yaitu ke Nelson Mandela, ya. Kemudian teks biografi unsur kebahasaan selanjutnya yaitu teks biografi menggunakan kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Nah, jadi harus ada kata yang menerangkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Contohnya kita ambil masih
dalam teks biografi Nelson Mandela. Rolihlahla Mandela itu lahir pada 18 Juli 1918 di Umtata, Afrika Selatan. Nah, jadi waktunya yaitu 18 Juli 1918, tempatnya di mana di Umtata ya, Afrika Selatan. Kejadiannya yaitu Mandela lahir ya, itu kejadiannya. Kemudian unsur kebahasaan teks biografi selanjutnya, teks biografi tokoh menggunakan kata kerja ya, kata kerja itu atau kata verba. Nah, material untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Ya, contoh misalkan kata kerja, ya kata kerja itu aktivitas ya. Contohnya saya sedang makan. Mana kata kerjanya? Makan. Kemudian saya sedang tidur. Mana kata kerjanya? Adalah tidur, ya. Itu merupakan kata kerja. Misalnya membaca, itu kata kerja ya. Jadi kata kerja itu adalah ada aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut ya. Itu disebut dengan kata kerja atau disebut juga dengan kata verba. Mau contohnya misalnya tadi membaca, menulis, dan memukul. Nah, pada kata kerja material terdapat partisipan yang melakukan sesuatu. Artinya ada seseorang yang melakukan sesuatu atau perbuatan tersebut. Contohnya adalah saya sedang membaca. Nah, berarti ada orang yang melakukan aktivitas membaca, siapa? Itu saya. Nah, kata kerjanya mana? Membaca. Contoh, misalkan kita ambil dalam biografi Nelson Mandela. Selama bertahun-tahun kemudian, dia menyaksikan bagaimana politik apartheid, politik diskriminasi warna kulit sangat tidak manusiawi. Ya, dia menyaksikan mana kata-kata kerjanya, yaitu menyaksikan ya, kemudian ya menyaksikan saja ya kata-kata kerja yang ditemukan. Nah, itu merupakan kata kerja yang merupakan kata kerja verba. Kemudian banyak menggunakan konjungsi kata sambung temporal ya, seperti ketika ya, atau konjungsi temporal itu konjungsi yang menyatakan konjungsi lampau ya. Oke, seperti ketika, kemudian, dan setelah, namun tidak tertutup kemungkinan bagi konjungsi lainnya untuk dimunculkan pada teks tersebut, seperti dan, tetapi, karena, meskipun. Contoh ketika ayah meninggal, dia diurus oleh seorang sanak keluarganya yang menjadi bupati. Ya, itu apa mana konjungsinya? Ketika, ya, merupakan salah satu konjungsi yang ada di teks biografi Nelson Mandela tersebut. Ya. Nah, nanti tugasnya kalian, ini ada seorang penulis yang terkenal, yaitu Mokhtar Lubis ya, tetapi dia sudah meninggal pada tahun 2 Juli 2004 ya. Nah, tugasnya kalian harus mendata ciri kebahasaan dalam teks biografi Mokhtar Lubis. Nah, apa saja yang harus kalian mendata ciri kebahasaan dalam teks biografi Mokhtar Lubis? Yang pertama yang harus kalian kerjakan, kalian harus menganalisis partisipan dan peristiwa di suatu tempat. Nah, partisipannya siapa atau peristiwanya siapa ya. Jangan lupa berikan contoh kutipan dalam sebuah teks biografi tersebut ya. Kemudian pronomina ya atau kata ganti ya, kenal ya. Nah, jadi kata gantinya dalam teks biografi Mokhtar Lubis nanti apa saja yang didapatkan. Kemudian jangan lupa berikan contoh kutipan dalam teks biografi Mokhtar Lubis tersebut. Kemudian kata pengacuan ya, ada tidak kata pengacuan dalam teks biografi Mokhtar Lubis? Bila mana ada, berikan contohnya dalam teks biografi Mokhtar Lubis. Kemudian yang keempat, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempatnya pastinya harus ada ya semuanya ya dalam teks biografi Mokhtar Lubis. Nah, berikan contoh kutipan dalam teks biografi Mokhtar Lubis tersebut. Kemudian kata kerja, verba, pastinya banyak ya. Nah, kalian
cari kata kerja atau verba dalam biografi Muhtar tersebut dan berikan contohnya. Kemudian konjungsi atau kata sambung ya, temporal, maka kalian harus mencari konjungsi tersebut di teks biografi Muhtar Lubis dan berikan contoh kutipan dalam teks biografi tersebut yang mengandung unsur konjungsi. Ya, itu yang harus kalian kerjakan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita tutup saja pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.